Bismillahirrahmanirrahim. Berbagi ilmu dan pengetahuan. Asal mula nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menamakan Allah? Allah itu dari mana? Dan siapa yang menamakan Nur Muhammad? Bagaimana jika kita ingin merasakan Nur Muhammad? Kita mengenal Tuhan kita itu namanya Allah. Yang memperkenalkan kepada kita itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak diberitahu oleh Kanjeng Nabi, bisa saja kita menamakan Tuhan dengan the iron, ocean, pohon besar, bintang, dan lain-lain sebagainya. Menurut pemikiran teologis, sekalipun namanya berbeda, kalau substansinya sama, itu tidak ada masalah. Perumpamaannya begini. Ada yang memanggil saya Abdu ketika saya di Suriah. Ada yang memanggil saya Yasin ketika saya di Tunisia. Orang yang dipanggil sama, yaitu Abdus Syakur Yasin. Nabi Muhammad sendiri memiliki banyak nama. Ada Mustafa, Ahmad, Toha, Yasin, dan lain-lain. Orangnya sama. Lantas dari mana asal kata Allah itu? Ada yang menduga Allah itu nama bentukan, alam musyattaq. Dari sisi kajian morfologis atau perubahan suatu kata ke bentuk kata lainnya, Allah berasal dari kata ilahun yang maknanya Tuhan. Ada lagi istilah Rabbun. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Masing-masing kata memiliki aturan yang berbeda. Rabbun itu sebagai pemilik. Ketika kita manggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, maka tidak memakai ya mutakallim. Namun, kalau dijamakan, maka jadi ya Rabbana. Ketika kata Rabbun berdiri sendiri, itu artinya Tuhan. Namun jika diidofahkan, ada Rabbul Bait atau tuan rumah, Rabbul Amal atau majikan yang punya pekerjaan. Kalau kata Rabbun dijamakan menjadi Arbab, artinya dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan. Semua kata memiliki aturan-aturan tersendiri dalam bahasa Arab. Kita sendiri berbeda-beda ketika mengucapkan kata Allah. Ada yang mengucapkannya dengan Allah. Ada yang Allah, fathah pada kata Allah. Banyak yang membacanya O, padahal fathah itu A. Sehingga semestinya Allah, bukan Allah, bukan Allah. Di Arab, Allah diucapkan sengau. Ini mirip bahasa Ibrani, sehingga ada yang menduga kata Allah itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dipinjam dari bahasa Ibrani.
Di agama-agama samawi, nama Tuhan mereka juga Allah. Lantas, apa itu Allah? Allah disebut dengan Al-Ism, Al-Azam, nama yang agung. Selain itu, ada namanya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Bedakan antara Al-Ism, Al-Azam dengan Ismuz Zat. Sedangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat. Al-Asma'ul Husna sendiri itu ada 99. Sesungguhnya asma atau nama Allah itu tak terhingga. Apapun yang diawali dengan Maha, maka bisa jadi dipahami sebagai Allah. Saya pernah mengkaji secara linguistik. Lafzul Jalalah ini 4 tahun baru selesai. Maka jika ingin memahami asal-usul kata Allah dari sisi morfologi, psikologi, sintaksis, hermeneutik, dan lain-lain, itu perlu waktu yang panjang. Dan kajian seperti ini hanya kajian akademis. Masyarakat umum tidak membutuhkannya. Jadi, sederhana saja, yang memperkenalkan kata Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana kita bisa merasakan Nur Muhammad? Ada anggapan bahwa Allah sebelum menciptakan alam semesta, Dia menciptakan arwah manusia dahulu. Setelah tercipta, lalu diturunkan satu persatu. Roh tertua yang diciptakan Allah sebelum penciptaannya alam semesta adalah Roh Muhammad. Setelah alam semesta diciptakan dan nabi-nabi sudah diturunkan, Roh Muhammad diturunkan terakhir. Lantas, di mana roh-roh yang telah diciptakan tetapi belum diturunkan di bumi? Pertanyaan ini menimbulkan banyak perdebatan. Sebab, menurut informasi dalam Al-Quran sendiri, di alam semesta ini awalnya belum ada manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Setelah itu, baru kemudian manusia diciptakan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sebelum Allah menciptakan apapun, manusia juga tidak ada. Ada suatu fase di mana manusia tidak ada. Ada suatu hadis dituturkan, laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflaka. Seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan alam semesta. Hadis Qudsi inilah yang membangun pemikiran bahwa roh-roh itu sudah ada sejak zaman dahulu kala.
Namun Al-Quran sendiri menyatakan seperti ayat 1 dan 2 surah Al-Insan bahwa pernah datang kepada manusia suatu masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Lalu Allah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Sedangkan hadis qudsi itu menyebutkan bahwa seandainya tidak ada Nur Muhammad, sungguh Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi, kalau bukan karena Nur Muhammad, tidak akan diciptakan langit dan bumi. Logikanya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada lebih dahulu dibandingkan dengan alam semesta ini. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Ini sesungguhnya hipotesis yang perlu diperdebatkan lagi. Cobalah kita perhatikan Al-Quran. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Namun demikian, kita tidak bisa menyalahkan orang yang berpandangan adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini, menurut tafsir dengan logika saya, adalah sumber inspirasi bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, sekalipun Nabi sudah wafat, tetapi cahayanya masih memberikan motivasi kepada kita. Orang Cirebon misalnya, menjadikan Syekh Sarif Hidayatullah sebagai sumber inspirasi. Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Cut Nyadin, dan lain-lain juga memberikan inspirasi kepada kita. Orang-orang yang sudah meninggal dan mereka menjadi pahlawan, syahuda, oleh Allah dinyatakan tidak mati. Mereka masih hidup. Mereka semua sama-sama bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada kita untuk berbuat baik. Lantas, di mana Nur Muhammad? Letaknya sesungguhnya adalah pada cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujudnya seperti apa dan ada di mana? Umat Islam mesti berhenti bertengkar. Apa sih yang diperebutkan? Apakah rebutan surga? Jangan pernah memuji diri sendiri, yakin pasti akan masuk surga. Jangan mengutuk orang lain seolah-olah orang lain sudah pasti masuk neraka. Kita doakan saja agar semuanya bisa masuk surga. Kita sering berselisih paham ketika membahas masalah ketuhanan. Pada umumnya, ketika mendeskripsikan Tuhan, umat Islam terbelah menjadi berbagai mazhab ilmu tauhid. Ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain-lain. Persepsi mereka mengenai Tuhan berbeda-beda. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah menciptakan manusia dengan dibekali roh, akal pikiran, hati, dan anggota badan, di mana manusia diberi kebebasan mutlak dan Allah tidak campur tangan. Allah memerintahkan berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Manusia berbuat baik itu karena pilihannya sendiri dan akan diberikan pahala karena itu.
Manusia berbuat jahat itu karena pilihannya sendiri dan akan diberikan siksa sebagai konsekuensi pilihan tersebut. Sementara Jabariyah berpendapat bahwa semua tindakan manusia yang baik dan jahat itu ditentukan oleh Allah. Jika ahlu sunnah wal jamaah membagi qada dengan qada mubrom dan qada ghair mubrom, semua pandangan tersebut bersifat filosofis. Pendapat apapun terserah. Yang penting jangan sampai kita saling menyalahkan. Dalam Al-Quran disebutkan adanya dialog antara Adam, iblis, dan malaikat. Tetapi jangan bayangkan dalam dialog itu Adam, iblis, dan malaikat duduk di hadapan Allah, kemudian saling menuding. Apa memang Adam, iblis, maupun malaikat itu melihat Allah? Siapa yang bisa melihat Allah? Saya analogikan begini. Apakah ada yang bisa melihat sholat? Apakah sholat bisa dilihat? Tidak. Yang bisa dilihat adalah orang yang sedang sholat. Di sekitar kita banyak yang tidak bisa dilihat. Kentut tidak bisa dilihat, tetapi baunya tercium. Suara tidak bisa dilihat dan dicium, tetapi bisa didengar. Artinya, apa saja yang bisa kita tangkap dengan salah satu panca indera kita, itu adalah benda-benda fisik. Benda-benda yang tidak bisa dilihat mata dinamakan partikel. Lalu Allah itu seperti apa? Ada di mana? Dulu manusia berusaha meragapkan Tuhan. Maka ketika manusia membuat patung-patung, mereka lalu ditegur oleh Allah. Kenapa kamu menyembah patung? Mereka menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, yang artinya, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Itulah sebabnya agama-agama yang Tuhan mereka terlihat oleh mata, misalnya berbentuk berhala, ketika melakukan ritual, mereka bisa sampai menangis. Itu karena Tuhan mereka benar-benar terlihat. Berbeda dengan orang Islam yang mampu sholat sampai menangis. Apa sebabnya? Tuhan umat Islam tidak bisa dilihat. Tuhan tidak usah diimajinasikan. Laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, warnanya merah, putih, dan lain-lain. Allah itu ada.
tetapi tidak mampu dijangkau oleh panca indera.